Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan ceritain testimoni dari teman kita yang namanya Mbak Fitri di Jakarta. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung gimana sih caranya kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Ini keduanya buku aku teman-teman, kalian bisa beli di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin ya, atau kalian bisa klik aja nanti linknya di deskripsi box. BTW teman-teman yang udah beli ini, udah pesan ini kan PO ya, karena lagi habis ya teman-teman, lagi cetakan ke-9 nih. Kalian yang udah pada pesan ke admin maupun ke Shopee aku yang meliza.shop, mohon maaf banget kalau misalnya waktunya tuh molor ya, karena memang dari gudang juga penerbitnya tuh molor gitu waktunya yang nyetak buku ini gitu. Tolong dimaklumi, dimaafin ya, soalnya ada juga yang protes sama admin, marah-marah sama admin, kasihan admin ya, adik aku ya, mohon maaf banget, tapi pasti dikirim kok teman-teman ya, teman-teman ya. Nih bukunya, insya Allah kedua buku ini bisa nambah semangat kalian bersolawat ya. Dan buat kalian yang mau punya tasbih secantik ini, namanya tasbih Iqibla, kalian bisa beli di Instagramnya mm.official1, atau kalian bisa klik aja nanti linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee. Bagus ya, ini bisa dicas teman-teman ya, jadi kayak cincin aja tuh ya. Langsung aja nanti klik linknya di deskripsi box. Nah, kisah kali ini dari Mbak Fitri di Jakarta. Mbak Fitri ini udah menikah 4 tahun teman-teman, tapi lagi diuji sama Allah belum punya keturunan. Jadi udah 4 tahun menikah belum punya keturunan. Nah, pada saat itu teman-teman, sepupunya Mbak Fitri namanya Mbak Ica itu lagi hamil. Udah 6 bulan hamilnya, cuman karena suaminya lagi nggak kerja, ekonomi susah, sampai belum diperiksa sama sekali ke dokter kandungan. Udah 6 bulan loh. Jadi mereka berdua ini sepakat teman-teman ya, Mbak Ica dan Mbak Fitri sepakat. Mbak Fitri bilang ke Mbak Ica, "Cak, gimana kalau biaya persalinan lo gue yang bayarin, biaya-biaya kontrol ke dokter tiap bulannya gue yang biayain, gimana? Lo mau nggak? Tapi nanti kalau anaknya udah lahir, gue yang rawat ya," gitu kan. Karena pada saat itu Mbak Ica ini keadaan ekonomi emang lagi sulit banget, dan nggak tahu nih kalau anak lahir bagaimana nih nanti. Ya udah deh, oke, sepakat. Jadi mereka sama-sama ke dokter. Tapi sayangnya Mbak Fitri nggak izin dulu ke suami, nggak rembukan ke suami, diem-diem aja gitu loh. Mbak Fitri cuman rembukan sama ibunya aja. Jadi sama-sama datang ke dokter kandungan dan segala macam gitu ya. Sampai akhirnya anaknya lahir di bulan November tahun 2022 teman-teman. Tapi lagi-lagi karena suaminya ini nggak diajakin bukan komunikasi, nggak dimintain pendapat, nggak diajak diskusi dulu sebelumnya, emang nggak mau gitu loh, suaminya ini nggak mau. Akhirnya mereka ya berdebat lah teman-teman, sampai akhirnya di hari ke-40 anak ini berusia 40 hari mereka bertengkar hebat. Mbak Fitri sama suaminya bertengkar tuh teman-teman, perkara soal anak ini, karena nggak mau gitu loh ya. Tapi ya Mbak Fitri tetap aja terus aja gitu loh, terus aja nih ngerawat anak ini, karena memang udah sayang banget. Yang namanya bayi ya sayang banget ya, kita mau biar anak siapa juga ya, yang namanya bayi masih merah ya Allah, sayang banget kita.
Kemudian di tanggal 6 Januari, Mbak Fitri sama suaminya bertengkar lagi teman-teman. Pokoknya bertengkar mulu, bertengkar hebat pada saat itu. Perkara ya si anak ini nggak mau, pokoknya nggak suka gitu loh. Suaminya Mbak Fitri ini nggak setuju kalau ada si anak bayi ini, karena bukan anaknya sendiri juga gitu loh ya kan. Sampai akhirnya suaminya pergi dari rumah teman-teman. Saking bertengkar hebat ya, mbaknya bilang, "Mbak, padahal aku udah sholawat loh, aku lagi baca sholawat munjiat dan malah bertengkar hebat, suami pergi bawa baju-bajunya udah minggat dari rumah, nggak tahu udah gimana kabarnya teman-teman." Kemudian mbaknya tetap bersholawat, mbaknya nangis, ngadu ke orang tua. Selama ini orang tua tuh nggak tahu kalau Mbak Fitri ini sering bertengkar perkara ini anak gitu. Kemudian di tanggal 8 Januari Mbak Fitri haid teman-teman. Jadi nggak bisa sholat, nggak bisa ngerjain ikhtiar langit selain zikir dan sholawat. Ya udah sholawat aja, baca sholawat mujiat gitu Mbak Fitri, fokus baca sholawat. Akhirnya di tanggal 12 Mbak Fitri selesai haidnya. Langsung nih Mbak Fitri kencengin jalur langitnya, sholatnya, kemudian baca Quran, sholat tahajud dan lain-lain, semua dikerjain, baca sholawat munjiat lagi terus sambil berdoa, "Ya Allah, terserah engkau aja deh gimana keputusannya. Lembutkan hati suamiku, atau kalau memang harus bercerai ya sudah, bercerai aja dengan baik-baik, berpisahnya dengan baik-baik." Pasrah kan mbaknya. Dan ketika Mbak Fitri pasrah, di tanggal 15 Januarinya suaminya pulang. Jadi berapa hari tuh suaminya pergi dari tanggal 6? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari ke-9 pulang teman-teman. Berkat dari jalur langit, kencengin jalur langit, baca sholawat dan ibadah-ibadah lainnya ya, sholat tepat waktu. Dan Masya Allah banget, Allah kabulkan doanya Mbak Fitri ketika Mbak Fitri sudah ikhlas menerima kalau suaminya nggak mau punya anak, ngejaga anak ini, ngerawat anak ini. Nama anaknya Arkana teman-teman, katanya dikasih nama Arkana, Arka dipanggilnya, berarti cowok ya. Nggak mau ngerawat anak ini, ya udah terus ikhlas menerima takdir ini bahwa suaminya nggak setuju, kemudian pasrah sama hasilnya, terserah deh. Dan mbaknya juga ngomong, "Ya Allah, kalau memang masalahnya gara-gara anak ini, ya udah deh, aku ikhlas juga nih, bakalan ya udah anak ini aku kembaliin aja, yang penting suami nggak marah." Tapi ternyata pas pulang tanggal 15 suaminya akhirnya menerima si Arkana ini. Masya Allah, langsung digendong. Kata Mbak Fitri, "Ya Allah Mbak, aku sampai nangis melihat pemandangan indah suaminya tiba-tiba gendong Arkana, langsung dicium bayinya." Masya Allah. Dan Arkananya, si bayi ini yang umurnya kayaknya baru sebulan lebih ya, itu tersenyum teman-teman. Baru mau 2 bulan, umurnya masih bayi banget, belum bisa ngapa-ngapain, baru bisa lihat kayaknya ya, itu tersenyum ngelihat papahnya gitu ya. Masya Allah, the power of sholawat. Dan kemudian ada masalah lagi teman-teman, mbaknya juga minta doa, "Mbak, doain ya supaya Ica sepupunya nggak mempermasalahkan soal Arka, karena namanya lisan bisa berubah," katanya. Jadi setelah anak ini lahir, Ica sepupu dari Mbak Fitri ini kayak nggak ikhlas teman-teman, ngasih anaknya ke sepupunya, ke Mbak Fitri nggak ikhlas. Sampai ketahuan tuh, diem-diem Mbak Icanya itu masukin nama Arkana ke kakak mereka gitu loh. Nggak ikhlas gitu loh teman-teman. Ya iyalah nggak ikhlas, namanya juga anak kandung sendiri, dikandung sendiri, mualnya apa semua kan ada kontak batin antara bayi dan ibu ya kan. Nggak ikhlas dan mau ngambil lagi tuh anak gitu loh. Jadi Mbak Fitrinya minta doa semoga dilembutkan hati Mbak Ica untuk ikhlas dan mau memberikan surat-surat atas kepemilikan dari si Arkana gitu kan. Masya Allah teman-teman ya, kita doakan yang terbaik buat mereka, buat Mbak Fitri juga Mbak Ica. Di sini aku tidak memihak Mbak Fitri, juga tidak memihak Mbak Ica. Aku bisa merasakan gimana rasanya jadi Mbak Fitri dan juga gimana rasanya jadi Mbak Ica. Jadi Mbak Fitri udah pasti sedih, berat, apalagi sekarang umur Arkana udah 10 bulan teman-teman. Lagi lucu-lucunya, udah bisa apa tuh Arkana? Biasanya kalau 10 bulan tuh udah mulai bisa berdiri sambil pegangan, atau udah bisa ngoceh-ngoceh gitu ya. Jadi berat lah pastinya. Ini dua-duanya sama-sama berat nih. Mbak Ica berat, Mbak Fitri juga berat, ya kan? Kita doakan yang terbaik ya. Tapi aku udah jawab sih, aku udah balas emailnya. Aku bilang ke Mbak Fitri, aku bilang sama dia, aku tahu jadi Mbak Fitri berat. Apalagi udah perjanjian segala macam, udah ngurusin dari kecil kan, udah ngurusin dari merah kan, udah diurusin. Pasti udah sayang banget, udah kayak anak sendiri. Apalagi kan itu jatuhnya saudara juga kan teman-teman ya, saudaranya kan, karena anak dari sepupunya sendiri.
Tapi ya jadi Mbak Ica juga berat banget pastinya, dan dia pastinya udah sedih banget. Andai dia hidupnya nggak susah, mungkin dia nggak akan membiarkan itu terjadi. Cuman kan masalahnya hidupnya lagi susah. Makanya ya udah deh, yang penting anakku selamat gitu loh. Jadi aku saranin ke Mbak Fitri untuk ikhlas. Seperti Mbak Fitri, aku nggak bisa ngomong banyak kalau di email kan ya. Jadi aku bahasnya di sini, semoga kamu nonton. Mbak Fitri, coba kamu ikhlas seperti masalah yang awal. Kamu ikhlaskan saat suamimu pergi. Kamu ikhlas dan pasrah kepada Allah. Hasilnya apa? Dahsyat kan? Hasilnya suami kembali tanpa diduga suami mau menerima arkana. Nah, sekarang kamu ikhlas lagi. Ya, biar bagaimanapun Mbak Ica pasti berat melepas anaknya, anak kandungnya sendiri yang susahnya dalam kandungan itu dia udah rasain sakitnya. Dan aku bilang sama Mbak Fitri, tapi maaf ya, bukan untuk menyinggung atau apa, sebesar apapun biaya yang sudah dikeluarkan oleh Mbak Fitri tidak akan pernah bisa menggantikan rasa sakit, rasa capek, rasa lelah, rasa sedih. Gimana sih rasanya ibu hamil? Ya, itu nggak bisa tergantikan teman-teman. Ikatan batin antara anak dan ibu. Mungkin kalau aku berpisah dari anakku, aku bisa gila. Beneran deh. Nggak bisa aku tuh kayak kalau udah hubungan sama yang namanya anak, urusan anak gitu ya. Jadi aku sarankan buat Mbak Fitri, coba belajar untuk ikhlas dan pasrah. Kalau memang anaknya mau diambil lagi sama Mbak Ica, walaupun juga anaknya pasti berat ya, karena kan yang dia tahu mamanya adalah Mbak Fitri gitu kan, pasti berat juga buat si anak ini. Aku bilang ikhlas. Kalau Mbak Ica masih sayang sama Arka, tetap mau kayak ngebeliin mainan, ngebeliin baju, ngebeliin susu, kasih. Kalau memang ada rezekinya, kasih. Itu jadi bentuknya sedekah. Dan insya Allah kalau ikhlas ada hadiah terindah dari Allah. Entah itu si Mbak Ica tiba-tiba hatinya ikhlas untuk anaknya diserahkan kepada Mbak Fitri dengan catatan mungkin setelah dewasa ya dikasih tahu ini mamahnya gitu loh. Ini mamah satu, ini mamah dua, atau ini mamah, ini bunda gitu kan. Jadi anaknya nggak lupa sama mama kandungnya sendiri. Atau bisa jadi ketika kamu ikhlas mengembalikan si Arkana, Allah memberikan anak dalam rahimmu sendiri. Mungkin bukan satu, langsung kembar. Amin, aminkan ya teman-teman ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Coba deh, belajar ikhlaskan, pasrah. Aku sedih loh sebenarnya, ngebahas ini aku sedih. Karena aku ngerasain beratnya jadi Mbak Ica dan beratnya juga jadi Mbak Fitri. Ini urusan anak. Kalau urusan anak tuh emak-emak paling gak sanggup. Ya, emak-emak emang galak ya. Aku galak sama anak, suka ngomel. Tapi nggak sanggup juga kalau ngebahas beginian. Kamu ikhlas, kamu pasrah, kamu akan dapat hadiah yang jauh lebih indah yang tidak pernah kamu duga. Entah kamu jadi hamil, anakmu sehat, atau Mbak Ica-nya ikhlas, bener-bener ikhlas. Coba ya Mbak ya, semangat, belajar ikhlas. Kamu aja nggak ikhlas kalau Arkana diambil, apalagi Mbak Ica, iya nggak sih? Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga masalah Mbak Fitri bisa selesai dengan baik, diberikan yang jalan keluar terbaik buat mereka semua. Semuanya baik-baik aja, Arkananya juga sehat. Semoga Mbak Fitri bisa punya keturunan, Allah segerakan hamil, bisa mengandung, bisa merasakan mengandung dan melahirkan, lahirannya juga normal. Amin, amin ya robbal alamin. Gak pakai lama ya Mbak ya. Semangat terus buat teman-teman pejuang garis 2. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Coba benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Coba deh ya baca sholawat munjiat, karena itu yang dialamin sama adikku sendiri ketika sudah putus asa, belum punya anak juga, udah 2 tahun menikah belum punya anak. Akhirnya Desi mendawamkan sholawat munjiat, aku suruh 500, cuma dia bacanya sanggupnya 200. Tiap habis sholat dicicil 40 sholawat munjiat, kadang 50. Dan Masya Allah di bulan ketiga hamil, anaknya udah gede sekarang, udah 1 tahun 3 bulan. Ya teman-teman, semangat terus sholawatan, pokoknya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya, jangan lupa selain salawat kita mesti ikhlas menerima takdir kita, menerima apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Dan yang kedua, kita juga mesti pasrah. Pasrahkan segalanya kepada Allah, dan insya Allah pertolongan itu datang tanpa kita duga, dan hadiahnya juga bertubi-tubi. Ya, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.